Selamat pagi, perkenalkan nama saya Laura Neta Megawati dengan NPM 13010250054 dan hari ini saya akan melakukan PBSA terkait Physical Examination and History Taking for Grown Lam. Baik. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Laura Neta yang bertugas hari ini. Saya akan melakukan wawancara dan juga pemeriksaan fisik terkait dengan keluhan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya dong, bersedia. Baik, kalau boleh tahu Bapak namanya siapa Pak? Nama saya Bapak Andri. Pak Andri, tempat dan tanggal lahirnya? Saya lahir di Sukabumi 12 Mei 81. 81 berarti umurnya 45 tahun ya Pak ya? Benar dong. Oke, jenis kelamin laki-laki dan status pernikahannya Pak, apakah sudah menikah? Sudah dong. Udah ya, udah menikah Pak. Keluhan Bapak hari ini apa nih Pak? Kalau datang ke sini? Jadi di sekitar selangkangan saya tuh ada benjolan gitu sih. Oh, ada benjolan ya di selangkangan sebelah kanan atau sebelah kiri itu Pak? Di sebelah kanan. Sebelah kanannya ya. Itu benjolannya baru muncul atau udah lama ya Pak? Udah lama sih. Kira-kira udah beberapa bulan lah pokoknya. Oh, udah berapa bulan yang lalu ya. Awalnya awal munculnya benjolan itu gimana tuh Pak? Awalnya tuh kalau misalkan biasa habis lari atau habis olahraga gitu. Kayak gitu. Kalau ukurannya gimana Pak? Ukurannya itu gimana ya? Ya segede apa ya? Kayak segede batu akik gitu lah. Oh ya, segede batu kan. Terus benjolannya tuh muncul terus atau hilang timbul gitu Pak? Biasanya sih hilang timbul sih. Hilang timbul ya. Kalau misalnya pas lagi tiduran itu benjolannya masuk lagi apa tetap ada gitu Pak? Bisa hilang. Hilang ya kalau lagi tiduran. Nah, dari benjolan itu apakah ada rasa nyeri atau nggak nyaman Pak? Sebenarnya kadang-kadang agak sakit sih. Oke. Nah, kapan tuh Pak benjolannya tadi kan katanya hilang timbul, itu keluarnya pas lagi apa Pak? Itu keluarnya pas lagi misalkan makan barang-barang berat atau batuk atau lagi beli lama lagi nungguin sesuatu. Pas lagi batuk gitu ya Pak. Kalau ada nggak Pak yang bikin benjolannya tuh jadi berkurang gitu? Dia tuh benjolannya turun pada saat kalau lagi istirahat sih atau lagi tiduran. Lagi istirahat atau tiduran ya Pak ya. Mungkin saya mau tanya ada gejala-gejala lainnya Pak, seperti ada nyeri perut nggak ya Pak? Dari perut itu sebenarnya gimana ya? Tidak terlalu sih. Nggak tahu ya. Kalau rasa mual gitu Pak, ada nggak ya? Sejauh ini enggak sih. Mual nggak ada ya, muntah? Muntah juga enggak ada. Muntah juga nggak ada. Kalau BAB gimana Pak? Apakah masih lancar atau diare atau BAB sih masih lancar. masih biasa ya? Ada rasa kembung nggak Pak perutnya? Rasa kembung enggak ada sih. Nggak ya Pak, berarti BAB masih lancar, kembung juga nggak ada ya. Kalau misalnya terkait dengan buang air kecil, apakah ada rasa susah buang air kecilnya mungkin, atau anyang-anyangan, atau pancarannya jadi lemah gitu? Sejauh ini enggak ada sih. Nggak ada ya. Kalau demam ada nggak ya Pak? Enggak ada. Nggak ada ya, demam nggak ada. Nah, buat benjolan kayak gini sebelumnya itu udah pernah ada belum ya Pak? Sejauh sih saya emang belum pernah. Belum pernah ya, baru ya berarti ya Pak. Kalau sebelumnya Bapak nih pernah ada operasi gitu ya Pak? Apa ada operasi nggak Pak? Misalnya di daerah perutnya atau di daerah selangkangan? Operasi belum ada sih. Belum Nggak pernah ada ya, belum pernah. Bapak ini sering batuk-batuk nggak Pak? Bisa batuk-batuk ada sih. Tapi emang karena saya juga merokok sih. Jadi tadi juga bilang ya, kalau misalnya benjolannya tuh muncul pas lagi batuk-batuk itu juga ya? Angkat beban. Berarti ngangkat beban juga iya. Terus pernah mengalami cedera di daerah perut Pak mungkin atau selangkangan? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Kalau penyakit kuning ada nggak Pak? Kuning itu maksudnya kayak Kuning jadi kelihatannya kalau dari kulitnya sendiri mungkin kulitnya kuning. kalau sejauh ini enggak. Sederhananya sudah kayak gitu ya. Ya. Dan, berarti untuk wawancaranya sudah selesai Pak. Selanjutnya saya juga akan melakukan pemeriksaan fisik di daerah perut dan juga lipatan Bapak. Dan pemeriksaan ini mungkin akan terasa tidak nyaman dan Bapak juga harus membuka
pakaiannya. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia dok. Baik, terima kasih, Pak. Pas duduk sih. Baik, pertama-tama terkait dengan pemeriksaan fisik, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Lalu saya akan menggunakan handscoon. Baik, sebelumnya kita juga bisa menilai terkait dengan kesadaran pasien. Sekarang pasien masih sadar, lalu pasien tampak tenang dan juga kooperatif, tidak tampak distres atau pucat ataupun tampak sesak, dan pasien juga masih bisa berjalan dan berdiri. Pak, boleh berdiri dan membuka celananya ya. Lalu saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita bisa melihat pada regio inguinalis yang kanan ini ada terdampak seperti benjolan berbentuk oval. Lalu kita bisa menilai juga warna kulit di sekitarnya, dan juga di sini kita bisa lihat tidak ada tampak kemerahan, lalu tidak ada edema kulit dan juga benjolan di atas ligamentum inguinal ini juga. Bapak boleh coba batuk, Pak. Nah, kalau misalnya ada batuk, barulah nanti benjolannya itu bisa terlihat jelas. Lalu yang kedua adalah melakukan palpasi. Ini bisa kita ramai saja. Nah, lalu kita bisa menilai dari palpasi ini apakah suhunya normal, lalu konsistensinya bagaimana. Kalau di sini konsistensinya lunak. Lalu kita juga bisa bertanya kepada pasiennya apakah ada nyeri tekan yang bermakna. Jika tidak, berarti masih bisa gitu kita palpasi. Lalu teraba bahwa ada cough impuls saat pasiennya batuk. Pak, ini ada terasa sakit nggak ya, Pak? Gak ada ya, baik. Lalu kita juga bisa melakukan tes transiluminasi dengan menggunakan senter. Nah, nanti ini kita senterkan. Jika kita lihat nanti itu seperti bercahaya gitu ya bahasanya, artinya itu adalah sebuah indikasi bahwa itu bisa jadi hidrokel. Tapi kalau misalnya tidak, itu kita bisa eliminasi untuk terkait dengan diagnosis hidrokel. Selanjutnya adalah saya akan melakukan pemeriksaan untuk melakukan auskultasi terlebih dahulu. Auskultasi dilakukan untuk menilai apakah terdapat bisi khusus. Jadi jika kita mendengar dari auskultasi dan terdengar ada bisi khusus, artinya memang itu benar gitu, bahwa merupakan indikasi hernia karena hernianya dari usus ini sendiri yang protruding. Kita akan melakukan reduction test. Jadi reduction test ini sendiri adalah menggunakan jari dari bagian inferior menuju ke anulus inguinalisnya, dan nanti kita akan masukkan benjolan tersebut. Bapak, mohon maaf ya, saya masukkan untuk benjolan ini. Nah, ini bisa dimasukkan kembali ya. Bisa dimasukkan kembali, artinya ini masih reponable. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan tambahan lagi di lipatan Bapak. Bapak mau relax ya, Pak? Baik. Nah, untuk tes selanjutnya adalah Zeeman test. Jadi kita bisa melakukan dengan 3 jari. Yang pertama itu jari tunjuk ada di inguinal canal, lalu jari tengahnya ada di superficial, dan jari manisnya ada di fossa femoralis. Jadi ini kita place seperti ini. Lalu nanti pasiennya bisa kita suruh untuk batuk. Bapak boleh batuk, Pak. Nah, nanti batuk jika memang terdapat benjolan atau pulsatif terasa ada di tunjuk, artinya itu indirect. Jika di jari tengah itu artinya direct, dan jika di jari manis itu artinya hernia femoralis. Lalu bisa juga kita lakukan dengan finger test. Caranya itu dengan masukkan jari tunjuk dari skrotum sini, lalu kita masukkan ke dalam sampai ke superficial inguinal. Nah, lalu nanti bapaknya disuruh batuk lagi. Bapak boleh batuk. Nah, jika nanti terasa pulsasi di ujung jari, itu artinya indirect artinya. Jika terasanya di bagian tengah jarinya ini, barulah itu artinya direct. Lalu bisa juga dengan thumb test, kita tutup di bagian tengah inguinal kanalnya, lalu bisa kita suruh pasiennya untuk batuk lagi. Bapak boleh batuk, Pak. Nah, nanti kalau misalnya memang benjolannya tidak keluar saat kita tutup dan bapaknya batuk, artinya itu indirect. Nah, nanti kita lepas lagi nih. Kalau saat dilepas dia baru muncul, artinya itu indirect. Seperti itu. Hasil menunjukkan indirect inguinal hernia seperti tadi benjolan terletak di atas ligamentum inguinale, lalu seperti tadi juga reponable, lalu terdapat
calf impulse-nya juga positif. Lalu saat tadi kita coba finger test, itu terasa di ujung jari. Thumb test-nya juga positif, jadi pas kita tutup nggak ada benjolan. Dan Zeeman test-nya itu menunjukkan impuls yang arahnya lateral. Jadi hasil pemeriksaan menunjukkan diagnosis right-sided reducible indirect inguinal hernia without obstruction or strangulation. Nah, Bapak, saya persilakan untuk berbaring terlebih dahulu ya Pak. Nah, lalu kita lihat lagi pada saat berbaring benjolannya menghilang seperti itu. Artinya ini bisa remonable. Lalu kita juga bisa menilai tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, respirasi, dan juga suhu. Dan lalu kita juga bisa menilai examination lain seperti pemeriksaan jantung untuk menilai bunyi jantung, apakah ada bunyi jantung tambahan atau bunyi murmur. Lalu pemeriksaan paru untuk menilai apakah napasnya masih vesikuler atau terdapat bunyi napas tambahan lain dan yang normal seperti rongkai atau wheezing. Lalu kita juga bisa melakukan pemeriksaan abdomen. Jadi kita bisa lihat nih abdomennya datar atau enggak, terus distensi atau enggak. Lalu dengan auskultasi juga bisa dilihat dengan bisi kursus. Lalu tanda-tanda lain seperti adanya nyeri tekan abdomen atau tanda-tanda obstruksi usus. Baik, Bapak Andi, dari hasil wawancara dan pemeriksaan fisik, saya menyebutkan bahwa Bapak ini mengalami hernia inguinalis indirect kanan yang masih bisa masuk kembali dan belum terdapat sumbatan, Pak. Nah, buat kondisi ini sebenarnya belum gawat ya, Pak. Benjolannya masih bisa masuk kembali. Namun bila dibiarkan, hernia ini bisa membesar, Pak, dan beresiko nanti terjepit atau menyebabkan nyeri. Jadi untuk sementara bisa dihindari ya, Pak, mengangkat beban berat, terus mengejar terlalu kuat, dan juga kalau bisa segera Bapak ke rumah sakit kalau misalnya terdapat gejala-gejala seperti muntah dan demam. Gitu. Untuk penanganan definitifnya sendiri itu nanti bisa dilakukan operasi ya Pak untuk memperbaiki celah hernianya. Seperti itu Pak, apakah bisa dimengerti Pak? Baik, terima kasih.